Kembali bersama kami dan juga Pak Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Pak Arief Yahya. Ini di belakang tempat kita ini adalah Gunung Agung ya Pak, Ya, cuman betul. sedang tertutup. Ini memang luar biasa indah. Nah masalahnya di Indonesia juga kan yang indah-indah seperti ini banyak nih Pak. Nah kita ini Gunung Agung sedang awas. Ya. Nah pariwisata menurun ke Bali. Kalau kita sebetulnya bisa mengembangkan destinasi-destinasi lain kan sebetulnya bisa di-offer ke daerah-daerah lain kan Pak. Ya. Seperti apa sih strategi dari Kementerian Pariwisata? Ya, jadi Pak Presiden sudah menetapkan 10 Bali baru disebutnya. Jadi di luar Bali. Mengapa seperti itu? Karena kita itu hanya memiliki 3 sekarang destinasi utama. Bali kontribusinya besar sekali 40%, Jakarta 30% dan Kepri 20%. Nah itu berarti destinasi lain yang banyak itu ratusan jumlahnya hanya 10%. Oleh karena kita harus menciptakan destinasi prioritas yang baru, yang populer dengan sebutan 10 Bali baru. 10 itu. Bali baru. Ya. Itu kan sebetulnya program di pemerintahan yang sekarang kan. Betul. Tapi apakah baru progresnya? Ya, jadi kita mengatakan bahwa yang akan kita bangun ini adalah destinasi utama pariwisata kelas dunia. Saya berikan contoh aja agar lebih mudah. Mulai dari Danau Toba, contohnya Borobudur, Mandalika, itu akan kita buat sebagai destinasi utama wisata kelas dunia. Danau Toba contohnya, dia adalah geopark vulkanik yang terbesar di seluruh dunia. Nah itu kalau kita kemas dengan baik, maka akan sangat mudah menjualnya. Itu namanya attraction. Attractionnya adalah super volcano, geopark. Lalu nomor 2 aksesnya kita perbaiki. Jadi kita nanti akan membangun Bandara Silangit yang ada di sekitar Danau Toba menjadi bandara internasional. Dan tahun ini juga akan menjadi bandara internasional. Oke. Demikian juga akses darat dari Kuala Namu sampai tebing tinggi Siantar, Siantar Parapat di dekat Danau Toba itu akan ada jalan tol. Sehingga jarak tempuh dari Kuala Namu sampai dengan Danau Toba itu kurang dari 2 jam. Lalu berikutnya yang ketiga adalah amenitas. Ya. Kita akan bangun resort yang bagus di situ, lebih ke ekoturism karena menyesuaikan dengan kondisi setempat, seluas 600 hektar. Jadi saya ingin mengatakan untuk membentuk atau membangun, menciptakan destinasi utama kelas dunia, itu kita harus juga menggunakan standar dunia. Nah untuk destinasi lainnya Borobudur contohnya. Critical success faktornya adalah international airport. Jogja udah terlalu crowded untuk menjadi international airport. Kita membangun New Jogja International Airport, Kulon Progo. Nah, sekali kita punya international airport, maka Jogja dan Jawa Tengah itu akan menjadi destinasi utama kelas dunia. Saya berikan contoh aja, Borobudur itu jumlah wismanya sekitar 250.000. Nah dibandingkan dengan Angkor Wat itu 2,5 juta. Padahal Borobudur lebih megah, lebih tua, lebih dihormati. Yeah. Ya. Jadi dari sisi attractionnya lebih menarik, namun dari aksesibilitasnya. Karena kita yang kepulauan itu menjadi kendala sendiri begitu ya Pak ya. Oke, tapi masalahnya jalan-jalan di dalam negeri itu jauh lebih mahal dibandingkan ketika ke Malaysia, ke Thailand, katakanlah ke Tiongkok. Upaya apa sih Pak dari Kementerian Pariwisata untuk mereduce cost? Jadi saya harus meluruskan dulu info ini bahwa jumlah wisatawan Nusantara kita, wisatawan domestik kita itu sekarang sudah 265 juta. Sedangkan jumlah orang yang keluar dari Indonesia namanya Wisnas itu hanya sekitar 7 sampai 8 juta. Lalu kalau ada beberapa destinasi yang karena jaraknya itu menjadi mahal, nah itulah kondisi geografis kita plus minusnya ada di situ. Untuk dalam negeri aja kita bisa misalkan dari Jakarta ke Raja Papua, Ampat itu bisa 4 sampai 5 jam. Tapi kita punya strategi juga seperti Raja Ampat itu kita positioningkan memang untuk yang premium service. Jadi untuk high end class. Nah kalau untuk high end class tarif seperti itu tidak masalah. Jadi memang kita juga karena carrying capacity-nya terbatas seperti Raja Ampat itu kita harus membatasi misalkan jumlahnya tidak pernah boleh lebih daripada 100.000. Oke, selama Anda menjadi menteri, saya beberapa kali ikut juga ke daerah-daerah, ada pesona ND, ada kemudian pesona Danau Toba, segala macam. Banyak event diselenggarakan. Kontribusinya memang ada. Berapa kira-kira kontribusinya terhadap income, terhadap devisa, terhadap kunjungan? Ya,
Jadi kalau pariwisata itu yang penting adalah attraction, salah satunya adalah event. Contoh yang klasik tentu Bali. Bali itu hampir setiap minggu ada event karena kebudayaan di Bali sangat bagus. Beberapa kota di Indonesia seperti Solo, Banyuwangi, itu adalah kota-kota festival yang bagus. Jadi semakin banyak event, akan semakin banyak attract wisatawan untuk datang. Surplus atau defisit yang di Banyuwangi kalau Anda lihat? Jadi yang bagusnya event-event itu adalah kita udah putuskan untuk bottom up. Jadi itu adalah kegiatan masyarakat. Bedanya apa? Sekarang kita kemas menjadi event, jadi menjadi festival tertentu dari daerah, desa, kelurahan, atau kecamatan tertentu. Jadi tergantung kreativitasnya para CEO di situ, bupati atau wali kotanya mengemas. Di setiap daerah kita punya budaya-budaya yang unik dan sangat bagus karena menurut World Economic Forum, cultural resources kita itu top 20 di dunia. Jadi sudah direcognize, tinggal mengemasnya. Bagaimana menjaga kontinuitasnya? Ya, jadi yang pertama untuk eventnya sendiri kita bagi 3, jadi pre-event, on event, dan post event, selalu seperti itu. Kita kelemahannya adalah ketika mengadakan event, anggaran promosinya kurang. Sekarang sudah kita putuskan dalam Rakornas Pariwisata. Kalau kita punya satu event, maka biaya untuk eventnya 50%, biaya untuk medianya 50%. Dan 50% yang untuk media atau promosi ini, 50%-nya untuk pre-eventnya. Jadi sebelum event terjadi, kita udah promosi besar-besaran. Mengapa? Karena pariwisata itu harus attract atau mengundang wisatawan untuk datang. Lalu seketika event terjadi, alokasinya 30%. Lalu post-event yang ditanyakan tadi, setelah ada event itu kita harus menjaga dia. Kita tetap promosikan bahwa di sini telah diadakan festival pesona tertentu gitu yang membuat orang akan datang lagi. Pak Jokowi sendiri punya strategi apa atau punya gebrakan apa lagi di sisa 2 tahun pemerintahan 2018-2019? Oke, jadi Pak Presiden sudah menetapkan bottom line-nya adalah pariwisata sebagai leading sektor. Yang kedua, pariwisata akan menjadi penghasil devisa yang terbesar nanti di tahun 2019. Nah, pariwisata juga akan menjadi yang terbaik di regional maupun global. Jadi Pak Menteri jadi anak emas dong, anak emasnya Pak Presiden ya, dong. Sebenarnya setiap negara itu memang harus mempunyai core bisnisnya. Nah, kalau di Indonesia yang memungkinkan bangsa ini bisa memenangkan persaingan itu di ekonomi kreatif. Pariwisata masuk di dalamnya. Jadi kalau pariwisata itu paling mudah dan paling murah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, devisa dan tenaga kerja. Lalu terobosan apa yang akan dilakukan oleh Pak Presiden di 2 tahun terakhir ini? Kemarin ada wisata bahari kalau untuk ke pariwisataan. Nah, beliau telah menetapkan akan membangun 10 pelabuhan untuk cruise, kapal pesiar, dan untuk yacht. Karena kita menyadari bahwa Indonesia itu sangat potensial untuk wisata baharinya. Seperti saya katakan tadi bahwa 2/3 koral terbaik di dunia terumbu karang itu ada di Indonesia. Potensi dari wisata bahari untuk devisa berapa kalau secara potensi ya? Jadi kita proyeksikan akan 20%. Sekarang sumbangan wisata bahari terhadap total devisa baru 10%. Yang nominalnya adalah $1 miliar. Nah, ini kita harus bandingkan, jangan inward looking. $1 miliar itu sangat kecil bila dibandingkan dengan wisata baharinya Malaysia yang sudah menghasilkan $8 miliar. Padahal mereka lautnya sedikit ya. Ya, bagaimana mungkin bangsa sehebat ini kalah dengan negara seperti itu. Sekarang kan sudah jalan 10 destinasi unggulan. Akan ada produk apa lagi? Nah, produk di dalam pariwisata itu disebut destinasi. Dan untuk diketahui, tahun 2017 ini Indonesia telah ditetapkan sebagai Destination of the Year untuk Asia Pasifik. Artinya apa? Sebagai destinasi terbaik pariwisata seluruh Asia Pasifik. Itu ditetapkan oleh TTG, media pariwisata terbesar di dunia. Jadi saya ingin mengatakan bukan hanya promosinya yang bagus, tapi produknya juga bagus, dan yang meng-acknowledge itu, meng-recognize, mengakui itu bukan kita, tetapi satu institusi yang kredibel di level Tapi dunia. berkorelasi dengan akan banyak kunjungan atau tidak? Biasanya ada ada rekognisi seperti itu. Harus. Jadi kalau kita sudah memperbaiki promosi dan produknya, otomatis, karena menurut laporan dari The Telegraph
Indonesia itu masuk top 20 fastest growing tourism industry in the world. Top 20 industri pariwisata dengan pertumbuhan tertinggi di dunia. Kembali yang mengakui siapa? Orang lagi. Baik. Satu media yang sangat kredibel di dunia. Oke, terakhir Pak Menteri, anak muda zaman sekarang ini kan sedang giat-giatnya bermedsos, sedang giat-giatnya selfie-selfie gitu ya. Mungkin bisa Anda sampaikan pesan kepada generasi muda, bisa memanfaatkan media-media yang ada untuk kemudian mempromosikan pariwisata daerah sendiri, atau seperti apa mungkin yang ingin disampaikan? Ya, anak-anak muda, pesan saya, kamu pasti mencintai bangsa ini, negara ini. Maka gunakanlah keahlianmu atau hobimu itu untuk mempromosikan Indonesia. Untuk diketahui bahwa digital tourism itu namanya menggunakan sosial media. Itu efektivitasnya 4 kali lipat dibanding dengan konvensional media. Di TV, di radio, di majalah. Betul. Gitu ya. Dan kamu anak-anak muda bisa melakukannya dengan tanganmu, dengan pikiranmu. Maka lakukanlah. Jadi setiap datang ke destinasi tertentu, silahkan divideokan atau dibuat fotonya, di Instagramkan, lalu promosikan. Nah, kalau seluruh anak-anak muda di Indonesia seperti itu, maka akan bagus. Ada sekarang kelompok anak muda yang disebut generasi pesona Indonesia. Mereka sangat efektif untuk mempromosikan destinasi pariwisata di daerah. Ini dibayar sama Pak Menteri, jangan-jangan mereka-mereka ini? Atau swadaya saja? Kan anak muda. Oke, baik, terima kasih Pak Menteri telah bersama kami makasih, di Janji Jokowi JK. Dan pemirsa, kita kembali ke studio. Pemirsa, Nawacita di Surga Khatulistiwa menjadi episode penghujung Janji Jokowi JK jelang 3 tahun usia pemerintahan. Mungkin terlalu singkat untuk kita menyimak dan melihat. Namun lensa kamera telah membawa kita menyaksikan bagaimana para punggawa Nawacita bekerja. Mulai dari semangat membangun infrastruktur agar dari Ndeso bisa membangun negeri menjadi ikhtiar yang senantiasa terpatri. Belum lagi upaya menjaga bahari dari para pencuri dicamkan jadi harga mati. Ditambah merangkai Nusantara dengan tol laut, kereta dan bandara. Meskipun penuh kendala, namun disambut dengan gembira. Serta inovasi dan masa depan energi yang kita harap mensejahterakan seluruh insan di Bumi Pertiwi tanpa terkecuali. 7 pekan kami hadir mengejar dan menagih janji dari Presiden hingga Menteri. Tapi kita tidak akan berhenti sampai di sini. Karena kita akan terus kawal dan awasi agar janji tidak berujung basa-basi. Pemirsa, saya Ade Mulya, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Pilih jadi Menteri Pariwisata, udah jalan-jalan ke tempat-tempat bagus, udah gitu kayaknya nggak ada isu reshuffle kalau jadi Menteri Pariwisata, bener nggak Pak? Oh bener sekali. Bener ya? Aman dari reshuffle ya Pak ya? Aman, semua menteri pasti pengen yang jadi Menteri Pariwisata. Oh gitu, dan Bapak sedang enjoy banget jadi Menteri Pariwisata. Sangat. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada anak-anak muda nih Pak? Oke, dari anak-anak muda Indonesia, ini lihat tuh belakang itu adalah Gunung Agung. Lihat sawah yang indah itu, kamu pasti juga memiliki hal yang sama di daerahmu. Maka promosikanlah destinasi wisata di daerahmu. Gunakanlah tanganmu, gunakanlah kreativitasmu, gunakanlah digital media untuk mempromosikan pariwisata di destinasi. Oke, jadi Bapak pesannya untuk Pak Presiden apa nih? Suruh ke destinasi-destinasi atau jangan reshuffle Pak Menteri gitu apa gimana? Untuk Pak Presiden nanti akan kami ajak jalan-jalan lagi Pak. Jadi Bapak udah datang ke hampir semua 10 destinasi. Dan diharapkan kedatangan Bapak yang berikutnya tidak groundbreaking lagi Pak, kami janji sudah langsung meresmikan. Thank you Pak. Okay. Metro TV, knowledge to elevate.